Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya mau bahas lagi mengenai Redford. Ya, kita kan udah sama-sama ketahui nih, ini aplikasi ini udah nggak logis, gitu ya, teman-teman ya, udah nggak logis. Penarikan diundur tuh sampai bukan tanggal sih ya, maju ke 180 hari, itu kan udah nggak logis. Dari sebuah exchange kripto yang memegang uang orang, seperti itu. REDT dibekukan. Kemarin USDT itu dipindah semua ke REDT tanpa izin dari pemiliknya. Pemiliknya siapa ya? Jelas, kalian yang jadi korban. Gitu. Saya kan udah ingatin dari awal. Ini penipuan bos, jangan disentuh. Saya udah sampaikan seperti itu dari awal. Tapi banyak saja tuh bacot-bacot yang ya menentang dengan komentar saya. Oke, tapi sebelum itu saya harap kalian dalam keadaan sehat semua, dilancarkan rezeki kalian, ya. Tetap pakai pola pikir yang sehat untuk em, apapun yang kalian hadapi, terutama kalau di konten saya ini lebih mengarahnya itu menyikapi investasi bodong, money game, skema Ponzi, ya, dengan banyak modus, ya, terutama di Redford ini yang memakai modus trading, gitu ya. Bahkan yang lain-lain juga ada, pembangkit listrik, nonton video, mining cryptocurrency, terus nonton iklan, pesanan fiktif judi bola. Itu semua modus-modus yang saya rasa udah nggak asing lagi di telinga saya. Cuman ya sering diulang-ulang, kaliannya aja yang mau dibego-begoin tuh sama mentor, afiliator, ya. Bahkan yang saya lihat ya dari Redford ini tuh banyak sekali saya lihat kasusnya ini tuh lebih kayak menjurus ke ibu rumah tangga, ya, yang sangat awam dengan bisnis-bisnis penipuan money game seperti ini, ya, sangat awam. Jadi saya rasa ini miris lah, gitu ya, sampai kampung-kampung ya, orang-orang yang gaptek, gitu ya, nggak paham dengan trading, coba-coba main trading. Tapi pertama kali trading di aplikasi sampah, Redford. Kenapa saya berani mengatakan sampah? Ini legal. Saya lebih bebas gitu ya menyampaikan ulasan buruk ya, bukan ulasan buruk sih, ulasan baik saya terhadap aplikasi yang buruk. Makanya saya sampaikan ini aplikasi sampah nih, Redford nih, ya, dengan berbagai modusnya lah, ini itulah ya, eh mundur ataupun penarikan 14 hari ke depan, USDT dipindah tanpa perizinan dari pemiliknya, gitu ya. Pemiliknya jelas kalian, bukan dia. Bukan dia itu maksudnya komplotan, bukan dia, gitu. Makanya ini saya harap ini jadi pelajaran aja lah untuk kalian yang awam, terutama ibu-ibu rumah tangga yang jadi korban. Bahkan nih ya, ada juga orang-orang sekelas kantor bermain aplikasi seperti ini. Karena saya juga banyak dapat komentar dari kalian, teman saya bang, ini di kantor main ini, udah saya bilangin ini. Mereka nggak bisa dibilangin gitu. Udah saya share nih video bang gitu, katanya ke saya. Ya udah gitu. Kalau kalian udah ngingatin seperti saya, tapi kalian difitnah, dijelek-jelekin, dibully gitu ya, dibilang kalian nggak paham, sosok paham gitu. Ya udah, lepasin aja bos orang kayak gitu tuh. Ya sekarang rasain. Sekarang kita yang menang, kita pesta sekarang. Ya, mereka itu lagi pusing tuh ya. Akunnya dibekukan tuh, REDT-nya. Ini kan skema Ponzi. Ya, investasi bodong. Kalau mereka itu ke doktrin, terpengaruh pikiran itu sama terbukti membayar, ada orang flexing, ya jangan heran lagi. Skema Ponzi ya memang ada yang dibayar. Tapi ingat, endingnya yang dipikirkan. Ditipu lebih banyak ketimbang yang dibayar. Ya, banyak tuh kasus-kasus kayak Mar AI, terus VTube, terus Yagol, Enel, dan lain-lain lah. Banyak sekali ya, saya malas nyebutin satu-satu. Intinya ini udah jelas tipu-tipu lah ya untuk teman-teman. Tolong hindari aplikasi seperti ini untuk kedepannya yang awam.
Saya minta tolong, ini saya yang berkonten, tapi saya yang minta tolong ke kalian. Seharusnya kan kalian yang minta tolong kepada orang yang memberi edukasi. Ini saya yang minta tolong ke kalian supaya kalian tidak terjerumus. Itu seperti itu ya. Jadi ini ada komentar beberapa nanti yang akan saya baca, mungkin bisa jadi apa istilahnya ya. Ya hal yang dibutuhkan lah gitu ya. Hal yang dibutuhkan dari korban Redford untuk mungkin saya analisa dari pemikiran saya. Oke, ini ada dari siapa nih? Dwi Joko Sulistyo. Oke. Komentarnya seperti ini nih. Aset beku, gimana pencairannya? Apakah bisa kita bobol atau ambil? Nah, gini. Saya jawabnya seperti ini ya. Kita berpikir secara logika. Membobol akun kalian yang ada di Redford itu tidak semudah membobol rumah orang. Kalau rumah orang kan kita masih bisa tuh membobolnya. Kita bisa hancurkan kuncinya. Tapi di Redford ini istilahnya bukan dibobol gitu. Yang tertulis di REDT kalian itu bukan uang kalian lagi. Uang kalian itu sebenarnya mana? Uang kalian itu ada, cuman itu di rekening orang yang kalian transfer. Kalian inget nggak ya? Transfer ke Redford ini tuh pasti sering diubah-ubah namanya. Nah, uang kalian itu sebenarnya dari sana. Jadi untuk cara supaya uang kalian itu bisa balik, ya, salah satu caranya itu adalah apa ya? Ya pokoknya adalah hati nurani ataupun kesadaran dari orang yang udah kalian transfer itu untuk membalikin uang kalian. Ya pokoknya istilahnya komplotan lah gitu. Adanya hati nurani komplotan itu untuk mengirimkan uang balik ke kalian. Seperti itu. Ya, seperti itu. Itu cara mengembalikan uangnya. Tapi ini kan tergantung orang yang melakukan penipuan ini ataupun komplotannya. Ya jadi tergantung komplotan itu. Jadi kayak nggak memungkinkan aja gitu ya. Karena di kasus-kasus money game, investasi bodong itu jarang teman-teman uang itu bisa balik. Jadi inilah efek ya kalian terjerumus ke investasi bodong ya seperti ini. Ya udah nggak heran. Jadi kalau untuk membobol akun, maksudnya RDT kalian yang udah dibukukan itu nggak semudah yang saya sebutkan tadi. Membobol rumah orang, bukannya maksud saya itu mengajari kalian untuk membobol rumah orang. Cuman kan saya anggap saja ini seperti perbandingan yang tidak masuk akal gitu ya. Kalian membobol Redford tapi yang memegang uang kalian nggak mau mengirim uang ke kalian, seperti itulah. Ya, bukan maksud untuk mengajarkan kalian gitu lah untuk membobol jadi maling rumah orang, enggak gitu. Itu udah salah saya kalau kayak gitu ya. Jadi jangan salah tangkap gitu. Terus ada lagi yang ngomong ya, dari Idox Poker. Makanya jangan on jadi orang. Wah, ini kasar juga komennya ya. Udah jelas-jelas ilegal dimainin. Nah, giliran scam malah enak-enak nyuruh orang usut deh. Bang, sehat gitu ya. Jadi sebetulnya ada yang berkomentar ya. Oh, ternyata ada yang komentar ya sebelumnya ya. Oh, jadi si Idox Poker ini dia membalas salah satu komentar yang menyerang saya. Ternyata 10 jam yang lalu ya. Masih ada aja nih komentar-komentar yang menyerang saya, teman-teman ya. Ya, di kondisi saya yang udah menang seperti ini, argumen saya menang, ada aja nih ya yang berkomentar seperti ini nih. Bang, jangan banyak bacot untuk konten aja. Tolonglah diusut tuntas sampai ke atas biar dibubarkan, dihapus itu. Karena kalau enggak, maka korban akan banyak gitu ya, bla 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 gitu lah ya. Ya pokoknya kata-kata yang gak enaknya itu ya bacot itu ya, jangan banyak bacot gini. Saya sebelumnya ya udah, kalau dibicara tentang lapor-laporan,
tentang Redford ini. Kalau untuk saat ini saya udah nggak bisa ngelapor. Kalau kemarin-kemarin sebelum scam, itu memang udah saya lapor. Sudah saya lapor. Lapornya kemana? Ke Satgas Waspada Investasi dari OJK dan aduan konten Kominfo. Ke sana ngelapornya. Gitu. Bahkan ya, ternyata sampai juga beritanya ke SWI dan diumumkan Redford dan Ho itu ilegal. Udah dipertegas loh argumen saya sama SWI. Artinya secara tidak langsung ya didukung lah gitu. Saya di YouTube ini didukung sama SWI tentang Redford. Gitu ya. Jadi kalau untuk saya melaporkan usut tuntas kasus ini sampai ke Barreskrim, saya nggak bisa, bos, saya nggak bisa. Kenapa saya nggak bisa? Ini saya pertegas lagi, ya. Kenapa saya nggak bisa? Di sini pun ada yang jawab nih ya di bawahnya. Siti Amria, kenapa Bang Ilham yang nggak ngusut? Kan korbannya elu. Nah betul. Ya elu yang bikin laporan ke polisi, Ilham mah nggak pakai Redford. Nah betul. Ini Siti Amrina ini Anda betul ya, tepat sekali. Tepat sekali malahan. Karena posisinya di sini saya bukan korban, bos. Bukan korban dari aplikasi tipu-tipu sampah yang seperti ini. Ilegal, bodong. Saya bukan korban, jadi saya nggak bisa melapor. Ibaratnya beginilah. Saya punya motor. Sorry, atau kalian. Kalian punya motor, kalian parkirkan. Terus motor kalian hilang di parkiran. Yang ngelapor siapa sebenarnya? Seharusnya siapa yang melapor? Apakah saya atau kalian? Kalian kan? Misal, dompet kalian hilang. Ya, jatuh entah di mana. Tak kececer gitu. Yang berhak ngelapor itu siapa? Saya atau kalian? Di dalamnya ada KTP kalian, ada SIM, ada STNK, ada KTP, dan kartu-kartu pribadi yang lain-lainnya. Yang laporin itu siapa? Yang pergi ke kantor polisi siapa? Saya atau kalian? Ya, ya kalian kan? Ya sama seperti Redford. Kalian yang ditipu, saya nggak main, kenapa saya yang ngelapor? Sebelumnya kan saya udah ngelapor, gitu ya. Jauh dari beberapa hari sebelum ini scam, saya udah mengingatkan ini ilegal, tapi tidak didengarin. Ya udah, sering ketipu. Saya lepas tangan lagi kalau seperti itu ya. Jadi besok tolong dipikirkan argumen orang yang berpikir secara logika gitu. Kalian mentang-mentang lihat flexing, kalian ya percaya sama orang yang berpikir secara logika. Ya itu udah habis lah gitunya ya. Itu tuh yang kayak gitu tuh udah habis lah ya, flexing di investasi bodong tuh udah habis lah di zaman Indra Kents. Jadi jangan dibawa-bawa lagi ke untuk investasi bodong yang berikutnya. Gitu ya, udahlah sampai sana aja lah ya. Bahkan dia udah dicemplungin tuh ke penjara tuh ya, Indra Kents tuh. Terus di sini coba kita cari lagi untuk komentar yang lain. Oke, di sini tentang yang mana ya? Bentar guys. Oke, ini mantap nih. Padahal banyak sudah menghayal beli motor baru dan lain-lain, beli rumah, beli mobil, dan akhirnya, nah ini ya dari Ian Ahmad ya, jadi saya juga menyaksikan loh teman-teman ya ketika di grup ya, di grup menjelang tanggal 17.00, wih itu banyak sekali tuh halu-halu dari para pemainnya yang bilang ini besok kita akan withdraw langsung umroh. Wah gila sih. Ada yang beli Pajero katanya, Fortuner. Itu kan aduh lucu gitu ya. Pas jam 1 saya lihat ada pengumuman yang keluar ya.
ternyata disambung lagi sampai 180 hari. Udahlah, ini nggak akan dibayar lagi. Gitu loh teman-teman ya. Ya. Terus di sini mana angkat tangannya yang berniat tanggal 17 withdraw buat bayar hutang? Aduh ya. Jadi banyak juga ya orang terjerumus ke money game skema Ponzi, pengen dapat uang banyak, terus berhutang sebanyak-banyaknya, terus dicemplungin tuh ke Redford. Kenapa? Karena prinsip money game skema Ponzi itu, semakin banyak kalian deposit, semakin banyak keuntungan yang dijanjikan. Betul ya? Seperti itu prinsipnya. Nah ini banyak orang yang meminjam sebanyak-banyaknya, dicemplungin sebanyaknya itu di Redford, money game Ponzi yang lainnya juga untuk kedepannya. Nah endingnya terkunci uangnya di sana, aplikasinya scam, banyak modus, banyak alibi, banyak alasan lah gitu ya untuk penarikan, macet lah istilahnya. Lah ini yang punya utang ini kadang dia stres, gimana saya cara bayar hutang, ada yang bunuh diri, seperti dia gol ada. Ya. Jadi miris teman-teman. Terus di sini ada lagi yang komentar seperti ini nih. Ya, ini kemarin dia sosokan sih ya dari Zulkoslet ya. Komentarnya seperti ini. Namanya ikut ginian harus tanggung resiko. Saya pun ikut ini sudah tahu resikonya bakal scam. Lah, Anda udah tahu ini akan scam tapi Anda ikut. Scam itu apa sih artinya? Ya, scam itu artinya adalah penipuan. Jadi kan Anda udah paham nih aplikasi ini akan berujung penipuan. Kalian coba nanya ya sama orang sehat ketika ditawarkan suatu bisnis yang akan berujung penipuan, orang sehat itu mau nggak sih gabung ke sini, ke bisnis itu? Kalau mau gabung itu asli bego, gitu ya. Aduh, dungu, ya gitu ya, bebek dungu, gitu, bekdung. Udah paham ini akan berujung tipu-tipu, tapi masih gabung ya. Depo awal 1 juta itu sudah saya anggap sudah lenyap supaya nanti kalau tiba-tiba scam saya tidak sakit hati. Namun setelah saya main, modal saya kembali dan saya nikmati keuntungan tanpa harus mengundang orang. Dan sekarang dibukukan saya biasa-biasa saja padahal saldo saya sudah ratusan juta. Alah, munafik gitu ya. Yang penting modal awal saya sudah kembali dan keuntungan sudah saya nikmati, ya udah. Aduh, dungu ya. Anda menikmati uang dari Ponzi itu adalah uang orang. Gitu. Ya. Kalau mau kerja kaya, kalau mau kaya kerja baik-baik, main ginian siap rugi, siap untung. Kalau tidak mau rugi jangan main ya. Bukannya gitu ya, orang sehat nggak akan main ke sini gitu. Begitupun orang berbisnis siap rugi walaupun modal ya. Beda bos, bisnis sama money game Ponzi itu jangan disama-samain. Kalaupun kalian mau bilang money game Ponzi itu bisnis, ya itu bisnis tipu-tipu. Gitu, ya itu penipuan. Gitu ya, walaupun modalnya dari kredit, bangkrut pun hal yang biasa. Kalau mau cari enak, cuci kaki terus tidur, jangan keluar kamar, itulah mental manja. Aduh, bukannya mental manja. Orang bukan mental manja yang nggak mau gabung ke sini, tapi adalah orang-orang yang berpikir secara sehat. Kalau ini adalah penipuan, gitu. Apalagi yang paham ya dengan regulator, ya paham nih ini ilegal. Kalau dia tetap main, ya jelas itu leader Ponzi. Yakin saya. Mencari keuntungan dengan join di awal. Ya, oke, ini udah jelas penipuan lah ya. Jadi untuk kedepannya hindari modus-modus seperti ini. Saya merasa iba sama kalian yang tertipu. Jadi ini pelajaran untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.